Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7 ya kawan-kawan. Oke, hari ini kita mau membahas, lebih tepatnya kita mau mengkupas kenapa DOC itu sering kebanyakan kita lah gitu, banyak mati. Nah, di sini kita akan mengkupasnya. Tapi terlebih dahulu marilah kita subscribe dulu channel ini supaya kita terus mengupload video-video berikutnya. Nah, supaya kita mengasih sedikit ilmu-ilmu kita yang sudah terjun di dunia peternak ayam kampung. Nah, jadi khususnya di jenis ayam kampung KUB. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum itu kalian subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Nah, jangan lupa tonton sampai habis karena banyak yang akan kita kupas supaya kalian tidak ketinggalan, tidak salah paham. Jadi kawan-kawan, yang pertama itu kenapa DOC itu sering mati. Di sini kita menunjukkan DOC kita. Di sini saya ada DOC. Nah, ini sudah umur seminggu lebihan. Nah, kenapa DOC itu sering mati? Yang pertama itu kesterilan kandang ya kawan-kawan. Nah, di kandang kita ini saya selalu menjaga kesterilannya. Dan untuk pertama di sini saya tadi ini sudah saya pindahkan ke sini karena saya ingin menyeterilkan kandang untuk tempat yang ini kawan-kawan. Yang pertama itu kesterilan kandang. Kenapa yang paling utama itu kesterilan kandang? Karena sebagus apapun vaksin yang kalian beli, kalau kandang-kandang kalian kotor kawan-kawan, nggak pernah kalian bersihkan, bakalan mati juga. Jadi untuk vaksin itu tidak terlalu, karena di sini saya jujur kawan-kawan, di sini saya jarang pakai vaksin karena di sini saya menggunakan metode kandang bersih, steril, pasti ayam-ayam pun bakalan sehat. Saya memakai metode itu. Dan di sini tadi baru saya bersihkan, karena setiap sore ini saya bersihkan. Setiap sore saya bersihkan, setiap sore. Jadi kawan-kawan, yang pertama itu kesterilan kandang. Harus kita jaga kesterilan kandang itu, karena yang saya bilang tadi, kayak manapun bagusnya kalian memaksin ayam kalian, kalau kandang-kandang kalian sendiri pun jorok, ya sama aja, vaksin itu tidak berlaku jadinya. Karena kesterilan kandang itu dari kita sendiri. Makanya kita harus rajin kan kawan. Yang kedua itu dari pakan. Pakan itu kalau bisa pakannya itu jangan taruh di lantai-lantai. Jangan ditebar di lantai-lantai. Kalau bisa kasih wadah dia. Walaupun ini pijak-pijaknya nanti tetap kasih wadah. Tapi pastikan wadah itu steril. Kalian bersihkan setiap sore, kalian bersihkan. Yang kedua dari minum kawan-kawan. Minum ini perlu juga ya. Dan untuk salah satu ayam ini sehat dari minum. Terutama setiap sore minum ini harus kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan membersihkannya setiap hari, menyucinya setiap hari. Harus kita gunakan metode itu. Harus kita bersihkan setiap hari supaya apa? Kita aja kalau minum tidak kita cuci, kita bisa penyakitan. Kita manusia, kan, makhluk hidup, apalagi ayam. Karena di DOC seperti ini, inilah lagi rentan-rentannya kawan-kawan. Disinilah yang rentan-rentannya DOC itu. Hidup dan matinya itu dari DOC. Kalau DOC itu sudah di
angka umur 1 bulan itu sudah aman, sudah di 70% aman kita. Nah, tapi jangan terlalu gimana ya, saya bilang jangan terlalu kita bilang aman tapi itu hanya 70%. Kalau kita kedepannya tidak kita bersihkan juga kandangnya, nggak bisa gitu juga, kita harus sterilkan. Karena di sini saya selalu menyeterilkan kandang. Nah, inilah area kandang untuk penetasan dan DOC. Nah, ini area ya kawan-kawan. Nah, ini saya selalu bersihkan, tidak pernah ini saya biarkan kotor. Karena apa? Lebih baik kita membersihkan, capek membersihkan daripada rugi karena mati. Nah, prinsip kita seperti itu. Nah, dan di sini juga untuk kandang-kandang indukannya saya bersihkan juga. Jadi kesterilan kandang itu perlu ya kawan-kawan. Nah, itu paling utama kali. Jadi jangan tanya DOC ku mati penyakitan, itu karena kita tidak membersihkannya. Coba kita bersihkan selalu, pasti itu aman. Nah, kawan-kawan. Jadi yang saya bilang tadi harus sterilkan minimal 1 hari atau 2 hari sekali lah, minimal 2 hari sekali. Tapi lebih bagusnya setiap sore kalian bersihkan untuk DOC nya, karena di sini rentan sekali DOC ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini saya tidak memakai vaksin. Nah, karena saya lebih percaya kalau ayam itu mau sehat, kasih tempat yang layak. Nah, kita saja kalau tidak layak tempat kita, kita pun penyakitan. Nah, apalagi yang ayam kayak gini kan. Nah, jadi untuk kalian harus lebih perhatikan lagi kandang-kandang untuk DOC ini. Nah, karena ini rentan sekali DOC ini. Jadi minum, macam saya bilang tadi, bersihkan selalu setiap sore, tidak ada cerita. Kalau mau ayam-ayam kalian sehat dan bisa dibilang bisnis ayam ini tetap maju, steril kandang itu perlu, supaya jangka kematian DOC itu sedikit. Jujur saya sini tidak memakai vaksin. Pernah saya vaksin, cuman saya tidak saya lanjut lagi karena vaksin itu hanya untuk bagian apanya saja kan gitu kan, apa ya saya bilang. Jadi vaksin itu tidak perlu. Nah, kalau saya gitu, kalau kalian bebas. Nah, kalau rasa kalian vaksin itu perlu, jadi ya vaksin gitu. Nah, karena yang saya lihat ayam kampung yang biasa saja, yang di kampung saja bisa hidup tidak pakai vaksin. Kenapa ayam yang kita bolo ini harus divaksin gitu? Nah, saya pakai pemikiran seperti itu. Jadi di sini saya tidak pakai vaksin, tapi saya lebih percaya kalau kandang kita bersih, insya Allah semuanya bakalan ayam ini sehat ya kawan-kawan. Saya pakai metode itu. Jadi buat kalian kawan-kawan, kalau mau ayam-ayam kalian sehat, otomatis kalian harus membersihkannya kandang-kandangnya. Supaya apa? Supaya ayam kita sehat juga. Di sini kita juga untuk minumnya kita pakai di sini Neobro. Di sini kita kawan-kawan pakai Neobro. Ini untuk minumnya Neobro ini mempercepat pertumbuhan ayam pedaging, mengurangi angka kematian, meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. Jadi ini saya kasih setiap sore. Pagi itu saya kasih air putih, air biasa, dan sorenya saya kasih vitamin Neobro dari produk Neobro ini kawan-kawan. Ini kita pakai untuk DOC kita dari 0 hari sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan di sini kita memakai ini kawan-kawan. Ini juga perlu, ini botolnya mineral, bukan mineral ini ya. Ini jamu kawan-kawan. Ini jamu kita
kita racik sendiri, supaya ini untuk penafsu makannya juga dan pemanas badannya ketika hujan, kawan-kawan. Karena di masing-masing daerah berbeda, kadang hujan kadang panas, kadang hujan kadang panas, ya gitulah di masing-masing daerah, kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang saya bilang tadi, kawan-kawan, jangan lupa sterilkan kandangnya. Dan yang pertama itu kalian harus melihat, selalu mengecek ayam kalian, DOC kalian. Ketika memang benar-benar dia sudah lemas, ingin mati, pisahkan. Jangan kalian biarkan dia bersatu di kawan-kawan lainnya, karena kawan-kawan, banyak kurangnya itu ayam yang sakit pertama 1 biji gitu, dia bisa merambat. Itu harus kalian pisahkan langsung. Ketika mati langsung kalian ambil, jangan kalian biarkan ke situ. Di situ terus dia. Harus kalian ambil. Jadi kalau tidak mau mati, ya memang capek, setiap sore harus dibersihkan. Tapi daripada rugi, ada 2 pilihan, rugi atau capek. Kan lebih bagus kita capek tapi tidak rugi, tidak mati ayam itu. Di sini saya netaskan sendiri, apalagi kalian yang beli DOC, bisa-bisa tidak ada untungnya, kawan-kawan. Saya di sini netaskan sendiri. Kalau apa bisa tinggal masukkan telur, tetaskan. Kalau beli DOC kalian ya 10.000 lah, hitung 8.000 satu, 8.000, tidak usah 10.000, 8.000 saja kali 100 sudah berapa? Udah 800 kan. Jadi kalau mati 1 udah rugi kita 8.000, mati 5 udah berapa lagi? Jadi kali-kalinya ke situ aja. Jadi biar capek, yang penting ayam-ayam kita, DOC kita itu sehat, kawan-kawan. DOC sehat, insya Allah kita maju juga. Karena DOC ini, disinilah penentuan besar atau tidaknya dia dari sini. Karena kalau kandang pun kotor, dia nggak mau makan, otomatis kurus mati. Jadi harus bersih kandang. Tak apa-apa capek, yang penting ayam-ayam kita sehat, kita tidak rugi. Di sini saya tetaskan sendiri, kalau beli mati apa enggak, aduh pening kita kan. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kalian mau ikuti metode saya tidak pakai vaksin. Saya tidak pakai vaksin, jujur aja saya tidak pakai vaksin. Tidak ada vaksin-vaksinan sama saya, karena saya melihat ayam kampung yang di luar sana, yang jelas-jelas sering berinteraksi dengan manusia, tidak pakai vaksin-vaksin bisa hidup. Jadi berarti kan tidak harus divaksin, berarti kan kita harus menjaga kesterilan kandang aja. Memang capek, tapi ya pasti kalian bakalan, yang memulai itu yang sulit. Kalau udah kita jalani terus hari-hari, kita bersihkan, kita bakalan terbiasa. Yang pertama aja memang capek. Makanya saya selalu di konten-konten saya yang berikut, yang kemarin-kemarin itu saya selalu bilang, kalau kalian mau buat apa-apa itu cintai dulu. Macam buat ayam, contohnya ayam aja, kita di ayam kan, contohnya ayam. Ketika kita mau memulai ayam itu, otomatis kita harus menyukai ayam itu. Menyukai dalam arti apa? Kita suka dengan dunianya, dunia perayaman ini, peternakan ini. Kita suka dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Karena banyak yang bahasanya itu angat-angat tai ayam. Kalau bahasa di Medan itu angat-angat tai ayam. Sebentar aja dia suka main ayam ini, setelah itu udahlah bosan. Jangan seperti itu. Makanya apapun yang kalian kerjakan untuk jadi usaha ternak lembu ataupun sapi ataupun yang lain-lain, ternak bebek apa gitu,
pastikan kalian suka dengan dunianya, suka dengan peternak yang kalian buat itu, ternak yang kalian buat itu, maka kalian bakalan, insya Allah kalau tahu kalian tata caranya, kalian bisa berhasil dari situ. Kalau kalian suka dunianya, kalau kalian tidak suka ya otomatis kalian bosan, gagal, sudahlah. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan, kembali ke topik yang tadi, harus bersihkan kandang, jaga kandang, sterilan kandang, selalu ganti. Kalau macam saya pakai ini selalu saya ganti. Setelah ini, yang ini nanti saya cuci. Nah, setelah saya cuci, saya jemur, nanti kotor yang itu ganti lagi, basuhkan lagi yang ini. Nah, seperti itu metode saya buat supaya tidak harus langsung dibuang, ini jangan, cuci baru jemur. Nah, ini pakan harus bersih juga. Setiap sore bersihkan juga pakannya, ganti, dan air juga setiap sore ganti, setiap pagi ganti. Jadi saya sehari 2 kali. Memang capek, tapi itulah kalau mau di dunia peternakan. Tidak ada yang nggak capek, semua kerjaan capek. Jadi kawan-kawan, sampai sini saja video saya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa selalu berkembang di dunia peternak ayam kampung ini. Jadi kawan-kawan, ini mau hari raya, pastikan DOC kalian sehat supaya nanti ketika di hari raya kalian bisa panen. Sampai sini kawan-kawan video saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalian like ya videonya, tonton sampai habis. Tonton sampai habis, jangan kalian tinggalkan tanpa kesan. Selalu kalian like, dan kalian picit loncengnya supaya notif-notifnya kembali keluar ketika saya mengupload. Terima kasih, salam peternak.